Setelah kemarin gue nge-review lagu Berharap Pada Timur yang ada di track 1, sekarang kita lanjut review lagu yang ada di track 2 di albumnya Salma, Berharap Pada Timur, yaitu lagu berjudul Jenuh Tapi Butuh. Seperti apa lagu ini? Mari kita cari tahu. Kalau ada pertanyaan track apa yang secara musikal itu Salma banget, jawabannya adalah Jenuh Tapi Butuh. Terus track apa yang secara teknis musik maupun vokal paling susah? Jawabannya juga Jenuh Tapi Butuh. Dan track mana yang paling nge-groove, paling bisa bikin goyang atau ngedance? Jawabannya juga sama, Jenuh Tapi Butuh. Ini adalah track yang paling lengkap dari segala hal. Seperti biasa kita ke struktur lagunya dulu ya. Dia punya verse, terus ada bridge, ada chorus, dan ada interlude. Dan chorusnya pun menarik ya. Dia kayak dibikin dua bagian yang notasinya beda. Dan progresi chordnya itu enak banget. Lagu ini ditulis dan diciptakan oleh Salma sendiri dibantu sama Clara Riva. Dari sisi liriknya dia nggak pakai metafora ya, tapi lebih ke penulisan eksplisit. Maknanya dibikin terang seterang-terangnya. Tapi menariknya dia itu pakai rima per frasa ya. Contohnya ada di bagian lirik ini. Cinta melulu, sampai jenuh tapi butuh, gampang terharu saat kamu yang merayu. Itu rimanya tegas banget ya di situ. Dan satu lagi ada di lirik, hingga kamu tahu isyarat tubuhku saat aku cemburu, meski malu tuk menakut. Dan lagu ini bercerita tentang betapa naifnya manusia soal cinta. Dimanapun berkali-kali kecewa, gagal, tapi ya kalau emang waktunya, ya bakal jatuh cinta lagi gitu loh. Meskipun setelah menjalani hubungan, ya ujung-ujungnya ya bubar lagi gitu. Dan kenaifan itu diwakilkan dengan kata merepetisi pada lirik di verse 2. Dia juga menggunakan kata stigma di bagian bridge yang artinya secara lirik ditulis dengan konsep yang sangat kekinian. Begitupun dengan aransemennya. Kalau di track satunya lagi yang udah kita review kemarin, Berharap Pada Timur, itu cukup kental dengan nuansa pop ektisnya, sedangkan di Jenuh Tapi Butuh ini cukup berbeda gitu loh. Memang masih ada sedikit vibe ektisnya terutama di pattern keyboardnya dan synthesizer-nya di bagian chorus, tapi di luar itu secara aransemen dia dibikin cukup modern gitu. Output dari sounds instrumennya juga berbeda. Kalau dibandingkan dengan lagu Berharap Pada Timur, kalian bisa dengar bassline-nya dibikin lebih nge-groove, lebih nge-funk dan dibikin begitu dominan ya di lagu ini. Setiap orang yang dengerin lagu ini pasti akan langsung salvok ke bunyi bassnya. Dan inilah yang gue bilang di review albumnya kemarin. Setiap lagu itu dibikin beda-beda gitu loh. Ingredientsnya mungkin sama, tapi cara masaknya beda-beda gitu. Dan di bagian verse, ritmenya pakai piano. Di bagian bridge, synthesizer-nya mulai main di situ. Dan di bagian chorusnya, kalian akan mendengar sounds keyboard yang mirip-mirip dengan yang ada di lagu Bunga Hati. Jadi ini pop groove ya. Di situ nuansa ektisnya sedikit kerasa, mulai kerasa di bagian chorusnya. Dan ada solo saksofonnya yang mengisi part interlude. Dan itu sangat-sangat menambah bobot lagunya semakin berkelas. Dan saksofonnya ini diisi sama Zamzam ya. Zamzam itu buat kalian yang nggak tahu, dia adalah saksofonisnya Juicy Ruisi. By the way, lagu ini ada di 97 TPM. Jadi untuk ngedance, untuk goyang ini enak banget. Beberapa hal yang menarik di lagu ini. Pertama, lagu ini juga dibikin rapat ya. Bahkan nggak ada intro tapi langsung masuk ke bagian songnya. Dan di antara elemennya itu bisa dibilang nggak ada jeda. Jadi verse, bridge, chorus, dan ke verse lagi itu nyambung semua. Terus yang kedua, banyak notasi improve yang tak terduga di lagu ini. Salah satunya di verse 2, di situ dibikin sinkopasi di situ. Benar adanya. Dan langsung setelahnya disusul ketukan yang agak tricky. Kalau nggak fokus, kalau ada orang yang nyanyiin ini live dan nggak fokus, itu bisa salah masuk di bagian itu. Kali ini seru. Sekarang soal vokalnya Salma. Gua sedikit ke sisi teknisnya aja ya, karena gue udah terlalu sering muji-muji timbre vokalnya Salma. Di lagu ini Salma banyak menggunakan staccato, hampir di semua elemen ada staccatonya. Dan juga banyak menggunakan mixed voice terutama di bagian chorus. Dan nyanyi dengan mixed voice itu nggak gampang ya, karena itu rawan untuk false. Di sini Salma juga menggunakan beberapa influence vokal, ada R&B, ada gospelnya dikit, dan ada soulnya juga. Dan bahkan dia agak sedikit nge-rap di part 2 chorus terakhir. Cinta melulu sampai jenuh, tapi butuh kabar harus saat kamu yang merayu. Gila, itu nggak ketebak sama sekali sih. Ya, aduh Salma, lu
Bisa biasa aja nasi bikin lagu, jangan bikin susah orang yang mau cover gitu loh. Terus apa lagi ya? Lagu ini belum ada musik videonya, cuman ada video lirik, dan di situ Salma nyanyi dengan gaya swagnya itu, dengan nuansa-nuansa R&B, dan dia ya dari dulu apapun tingkah dia, gestur dia, gerak tubuh dia, itu selalu enak dilihat gitu loh. Ya itulah Salma gitu. Dan sebenarnya gue udah bosen muji-muji dia terus, tapi ya gimana, dia emang sebagus dan semenyenangkan itu. Tidak hanya untuk didengarkan, tapi juga untuk dilihat penampilannya gitu. Oke, jadi itu review gua untuk track kedua di album perdananya Salma, Berharap Pada Timur. Dan kita akan lanjut ke track keempat berarti ya, karena track ketiganya itu kalau nggak salah Bunga Hati. Jadi itu udah pernah gua review dulu. Jadi kita akan lanjut ke track keempat. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gua, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat membantu gua sebagai konten kreator. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.